kami orang Islam, anak santri, tidak bakal pernah diam dan tidak bakal pernah mundur. Jikalau kalian melawan ulama kami sambil berjalan, kami orang Islam melawan kalian sambil berlari, saudara-saudara. Dan jikalau mereka melawan ulama kita dengan satu langkah, kami umat Islam melawan kalian dengan 1000 langkah, saudara-saudara. Takbir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أحييكم بتحية مباركة إسلامية من عند الله وهو ربنا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل ولو كره المشركون. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahul azim. Segenap lapisan puja saban sari kita nyupu kepada Allah Zul Jalali wal Ikram, yang mana oleh Allah yang sabi-sabi hantum ceri nucurahkan rahmat dan nikmat ke kita hamba, sehingga li kita nibak malamnya ka tamu sabuh dan ka tamu jeroh-jeroh dalam agama. Dan yang mana oleh Allah yang telah dipandang kita nibak malamnya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan pengampunan, dengan pandangan maghfirah. Dan yang mana oleh Allah yang akan diberi kepada kita sehat badan, sehat pikiran, sehat jasmani dan rohani maupun pikiran, sehingga li kita nibak malamnya kata menduduk dalam hadapan muka bertadapan wajah untuk melaksanakan acara yang dia nibak malamnya. Dan selawat beriring salim gedanya sunyung buruh lam lumung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang rela mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, sampai ruh bak tubuh dan mutabu dengan darah untuk mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan oleh beliaulah yang sampai ruh bak tubuh dan mutabu dengan darah untuk mengucap agama Allah, yakni agama Islam rahmatan lil alamin. Ta'zim runtuhan yang pertama sekali kepada Abi selaku pimpinan dayah beserta keluarganya, dan melaki dalam lindungan Allah, semoga baik kedidik kita nyodungna. Dan ta'zimul ikraman kepada gure-gure kamu yang semua berdoro maupun malam, wabil khusus kepada santri-santri yang telah bernaung di bawah panji Nur Salam yang dia cintainya. Dan melaki Allah lubu pelindung mandum-mandum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tujuan dan maksud lundang hadapan Tungkuban Bandung hanya menyampaikan nasihat singkat yang bertema rusaknya moral karena minimnya ilmu agama. Hadirin, sekarang ini cukup banyak saudara-saudara kita di luar yang rusaknya moral karena minimnya ilmu agama. Pemuda-pemuda sekarang, anak-anak sekarang, bahkan ibu-ibu sekarang di sekolah anak-anaknya, di SMP anak-anaknya, SMA anak-anaknya, ditanya, ibu, kenapa anak ibu tidak ke pesantren aja? Ustaz, kalau anak saya nanti ke pesantren, nanti anak saya susah, nanti anak saya tidak dapat ijazah, nanti anak saya pengangguran, nanti anak saya miskin, nanti anak saya tidak dapat kerja. Engkau takut anaknya susah, engkau takut anaknya miskin, engkau takut anaknya pengangguran, tapi engkau tidak takut anak ibu buta Al-Quran.
Cukup banyak ibu-ibu sekarang mau dibanding-bandingkan mondok pesantren dengan sekolah, malah mengolok-olokkan lebih baik sekolah daripada mondok pesantren. Kalau mondok pesantren ngaji soal agama aja, kalau sekolah pengurusan dunia, pekerjaan S1, pekerjaan S2, S3. Bukan jangan sekolah mereka, sekolahkan mereka SMP, SMA, kuliah, sekolahkan mereka sampai tinggi. Tetapi yang lebih diutamakan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak ibu-ibu sekarang mau dibanding-bandingkan mondok pesantren dengan sekolah. Kalau mau kita banding-bandingkan, kalau kita buktikan, bisa kita buktikan. Saya tanya para hadirin, para koruptor, mereka dulu mondok pas sekolah, bahkan cukup banyak ibu-ibu sekarang di sekolah anak-anaknya, para koruptor, para pelacur, mereka mondok pas sekolah, pejabat yang zalim, mereka mondok pas sekolah, bahkan cukup banyak wanita yang hilangnya perawan, ini mondok pas sekolah, bahkan cukup banyak panjuri, begal, perampok, mereka dulu mondok pas sekolah. Berarti mondok dengan sekolah mana lebih rusak, mana lebih hancur. Bahkan cukup banyak saudara-saudara kita di luar yang sudah menyimpang, menyebarkan aliran sesat. Mereka rela mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya untuk mempertegakkan aliran salah, untuk memperjuangkan aliran sesat. Hanya satu tujuan, yaitu money, duit. Oleh karena demikian, siapakah yang menghentikan mereka itu semua, dan siapakah yang dapat menyingkarkan mereka itu semua? Semua tokoh masyarakat tidak mampu menghentikan mereka itu semua. Bahkan penjabat pun minta maaf sendiri, tidak mampu menghentikan mereka itu semua. Dan siapakah yang dapat menghentikan mereka itu? Siapakah yang dapat menyingkarkan mereka itulah? Hanyalah tinggal satu golongan dan tinggal satu harapan yang dapat menyingkarkan mereka itu semua, yang dapat menghentikan mereka itu semua. Siapakah golongan tersebut? Kitalah anak santri, anak pesantren, anak daerahlah yang dapat menyingkarkan mereka itu semua, anak pesantrenlah yang dapat menghentikan mereka itu semua. Makanya jangan dibanding-bandingkan mondok pesantren dengan sekolah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita anak santri sekarang, anak-anak muda sekarang harus maju, saudara-saudara. Kenapa? Hubbalul yum rijal haq. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Kita tahu nasib bangsa kita ke depan, agama kita ke depan, negara kita ke depan, bahkan agama kita ke depan berada di tangan kita santri. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya taat kepada Allah, anak-anak mudanya patuh kepada Allah, anak-anak mudanya pesantren, besok kampung kita bakal baik, negara kita akan makmur, dan agama kita akan baik. Tetapi sebaliknya, jikalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya pelacur, anak-anak mudanya tidak taat kepada Allah, anak-anak mudanya jauh daripada Islam, anak-anak mudanya tidak pesantren, besok kampung kita bakal pecah, agama kita rusak, negara kita hancur, saudara-saudara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jikalau mau moral kita baik, penuh dengan ilmu agama, negeri kita baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun aliman adalah engkau seorang santri, kun muta'alliman adalah engkau seorang alim. Kalau tidak bisa jadi seorang alim, kun muta'alliman adalah engkau santri. Kalau tidak bisa jadi seorang santri, au mustami, jadilah pendengar. Kalau pendengar juga nggak bisa, au muhibbat, jadilah pecinta. Pecinta para ulama, pecinta para habaib, pecinta para dai. Kalau mustami nggak bisa, au muhibbat nggak bisa, kita jangan jadilah pembenci para ulama. Kita harus santri. Kalau tidak mau santri, Imam Syafi'i telah mengatakan, qala Imam Syafi'i, man lam yaduktulla umra ta'allum as-sa'ah fatan abdullah jahli tula hayatin. Barang siapa yang tidak merasakan hinanya atau perihnya menuntut ilmu sesaat, maka dia telah menelan hinanya atau perihnya kebodohan selama-lama. Berarti
Kalau tidak bisa jadi seorang alim, kalau tidak bisa jadi santri, jadi pecinta, janganlah kita cari golongan yang kelima, dan janganlah kita cari golongan yang terakhir. Siapa golongan yang terakhir? Dah jadi ulama bukan, jadi santri bukan, pecinta bukan, malah dia jadi pembenci para ulama, pembenci para habaib, pembenci segala majelis ta'lim. Ini adalah al-alun nas, manusia paling laknat itu, saudara-saudara. Jikalau kita tidak bisa jadi seorang alim, kita jadi santri. Kalau tidak bisa jadi santri, jadi pendengar. Pendengar nggak bisa, adalah seorang alim. Orang alim juga nggak bisa, adalah pecinta. Pencinta para ulama, pecinta para habaib, pecinta para kiai. Walaupun serusak-rusaknya moral kita karena kurangnya minim ilmu agama, keluarkan jiwa kita, keluarkan jiwa ragam kita untuk mengatakan, sampaikan kepada mereka pengkhianat bangsa, sampaikan kepada mereka pengkhianat agama Allah, dan sampaikan kepada mereka pembunuh para ulama. Kami orang Islam, anak santri, tidak bakal pernah diam dan tidak bakal pernah mundur. Jikalau kalian melawan ulama kami sambil berjalan, kami orang Islam melawan kalian sambil berlari, saudara-saudara. Dan jikalau mereka melawan ulama kita dengan satu langkah, kami umat Islam melawan kalian dengan 1000 langkah, saudara-saudara. Takbir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, jangan bakal pernah diam dan jangan bakal pernah mundur. Keluarkan jiwa ragam kita, keluarkan keberanian kita untuk melawan. Siapa kita melawan? Sebab musuh kita bukan presiden, musuh kita bukan presiden, musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan DPR, musuh kita bukan agama manapun, musuh kita bukan suku manapun. Terus siapa musuh kita? Musuh kita adalah siapapun dia, mau polisi ke, mau tentara ke, mau DPR ke, apapun agamanya, apapun pangkat dan jabatannya. Jikalau mereka memusuh para ulama, membunuh para ulama, maka mereka lah yang menjadi musuh Islam, saudara-saudara. Jikalau mau orang kita baik penuh dengan ilmu agama, negeri kita baik, jelas kita seorang santri. Kasihlah anak-anak kita sekarang pada mondok pesantren. Walaupun anak tersebut bilang, ibu saya tidak mau pesantren bu, nanti saya susah, nanti saya lapar. Pokoknya saya tidak mau pesantren. Qala Imam Syafi'i, man lam yadhuqul la umra ta'allum as-sa'ah tajarrabul jahli tula hayatin. Barang siapa yang tidak merasakan hinanya atau perihnya menuntut ilmu sesaat, maka dia telah menelan hinanya atau perihnya kebodohan selama-lama. Wa qala ba'duhum hukama, man lam yahtamil dhullal ta'allum as-sa'ah baqiya fi dhullil jahli tula hayatin. Barang siapa yang tidak tahan, tidak kuat dengan susahnya, dengan hinanya, maka yang tersisa dalam kehidupannya adalah kebodohan selama-lama. Berarti Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita apa? Tadi santri itu susah, capek, lapar, dan jauh daripada keluarga. Kita telan semua yang pahitnya itu, dikarenakan suatu yang pahit bisa menjadi obat bagi kita. Obat itu pahit, tapi bisa menyembuhkan daripada segala macam penyakit-penyakit batin. Menurut ilmu itu susah, capek, lapar, dan jauh daripada keluarga. Ilmu tersebut bisa menyembuhkan daripada segala macam penyakit-penyakit batin. Ini disebut kesimpulan yang bahwa jikalau mau negeri kita baik, tidak ada yang pembunuh para ulama, moral kita baik dengan penuh dengan ilmu agama. Nabi bersabda, kun aliman adalah engkau seorang alim. Kalau tidak bisa jadi seorang alim, kun muta'alliman adalah santri. Kalau tidak bisa jadi santri, au mustami'an adalah engkau pendengar. Kalau pendengar juga nggak bisa, au muhibbat adalah pecinta. Pecinta para ulama, pecinta para habaib. Dan jikalau moral kita baik, dan jikalau kita moral kita mau baik, kasihlah anak sekarang kepada pesantren. Imam Syafi'i adalah mengajarkan kepada kita, menurut ilmu itu susah, capek, lapar, dan jauh daripada keluarga, tapi kita telan semua yang pahitnya itu, dikarenakan sesuatu yang pahit bisa menjadi obat bagi kita. Obat itu pahit, tapi bisa menyembuhkan daripada segala macam penyakit-penyakit batin. Menurut ilmu itu susah, capek, lapar, dan jauh daripada keluarga, kita telan semua yang pahitnya itu, dikarenakan ilmu tersebut bisa menyembuhkan daripada segala macam penyakit-penyakit batin dan bisa menyembuhkan daripada segala macam penyakit-penyakit zahir.
Hanya sekian yang dapat Tuhan sampaikan, lebih kurang untuk anaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.